Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kita topik bulan ini, kita akan terus belajar topik ini yang saya percaya bahwa penting sekali buat kita semuanya, ya. Dan kita sama-sama mau baca satu ayat, yaitu terdapat di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai ke 11, ya. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, ya. Ini adalah ayat yang luar biasa, dan apa yang terjadi waktu Yesus diangkat dan naik ke surga, ya. Oke. Kita akan sama-sama enjoy Kisah Rasul 1 9 sampai 11, ya. Oke. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang apa? Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang apa? Kembali dengan caranya sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hari ini saya mau fokus dan ke topik hari ini adalah Yesus ini yang apa? Terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan apa? Datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, urapi hamba Engkau, dan Tuhan kami semua yang dengar, kita semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya sekalian, bahwa di dalam hidup kita, saya bawa topik ini. Kita semuanya mempunyai cita-cita dan mempunyai tujuan. Amin. Dan makanya saya terlalu kecil. Sarah, I have watched you. Come here. And I can uncle borrow you for a walk. Sarah jauh lebih tinggi dari saya dan jauh lebih tinggi dari maminya. Dan Sarah juga cakep. What happened is, waktu saya masih muda, just watch the movie. Ada amin? Ada amin? Sarah cakep nggak kalau sudah pakai topi ini? Tapi lebih daripada cakepnya, bahwa saya waktu kecil, Sarah di sana, saya kepengen pakai topi itu, Santo. Kepengen banget ada Mary. Tapi saya mau tahu bahwa tujuan saya menjadi seorang murid, saya mau memakai topi itu, nggak seperti gampang begitu. Ada amin? Kita boleh ke toko foto ceplek gitu, bisa aja. Tapi nggak ada artinya. Di dalam topi ini, aduh, membawa apa? Memiliki apa? Kesusahan, kepedihan, dan juga apa? Perjuangan. Ada amin? Betul nggak? Kita bisa pakai topi ini berapa nih? 5 diagonal. Kalau Australia punya 4, ya. Kita mau punya tujuan. Dalam kita menjadi seorang siswa, kita mempunyai tujuan, yaitu memakai topi ini. Dan sekarang saya mau mengajak saudara dan membawa saudara ngerti, sebagai seorang anak Tuhan, kita percaya Yesus, kita tiap minggu datang ke gereja, kita belajar firman Tuhan. Sebenarnya tujuan kita ini apa sih? Topi juga, tapi topinya beda. Yaitu tadi ayat tadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kedatangan Yesus yang kedua. Ada amin? Nah, itulah tujuan kita, dan inilah yang kita tunggu dan kita berjuang. Dan saya mau katakan, kita semuanya sama dalam hidup manusia di dunia ini. Kita semuanya mempunyai target, kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai kerinduan, kita mempunyai kemauan. Nothing wrong. Tapi di dalam perjuangan itu, kita mencapai itu, kita butuh korban, ulet, dan rajin, dan juga komitmen. Begitu juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus mau mempunyai apa? Kerinduan. Kita harus mau korban. Dan kita tahu kita semuanya ada di sini, jemaat JSS. Saya mau sesudah khotbah ini kita tahu bahwa aku Kristen, dan tujuan aku tadi topi, ya, ingat topi ini. Tapi saya punya tujuan itu adalah apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang amin? Ada yang amin? Nah, di dalam perjalanan ini nggak gampang. Nah, kita lihat, kalau Kristen bukan agama, saya suka mengatakan, kalau hanya agama percuma. Di dunia ini, ada saya, tidak ada seorang pun yang telah mati, namun kuburnya telah kosong karena ia telah bangkit kembali. Tidak ada. Tidak ada. Tapi hanya kubur Yesus.
Kenapa kita mau terima Yesus? Kenapa kita mau cinta Yesus? Kenapa kita mau datang gereja? Tadi Sister Rohani mengatakan kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita kenal itu, dia punya kuburan itu kosong. Berarti dia telah menang. Amin. Berarti dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau nggak percuma kita datang gereja. Tidak ada satu tokoh agama siapapun, biarpun Obama yang baru terpilih, dia kalau sudah mati tetap ada mayatnya. Tapi Yesus punya. Puji Tuhan. Kenapa kita mau tunggu Yesus? Karena dia adalah Allah. Kenapa kita mau cinta Yesus? Karena dia adalah Sang Pencipta. Dan di Markus 16 sampai mengatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, udah nggak ada. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata, kamu mencari siapa? Yesus orang Nazaret itu yang telah disalibkan itu. Ia telah bangkit dan apa? Tidak ada di sini. Saya mau encourage that we are proud to be a Christian. We are proud to be a follower of Jesus Christ. Kita bangga menjadi anak Tuhan. Kita sungguh luar biasa untuk ikut Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Yesus telah menang atas segalanya. Dan kita harus, dan kita sudah tidak salah untuk tunggu dan berjuang pakai topi ini. Kita sudah tidak salah untuk menjadi anak Tuhan. Tapi ada beberapa hal kita harus mau lakukan. Satu, di Matius 24:45. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan apa? Dari tempat ini. Ingat satu hal, bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita mempunyai tujuan di dalam kehidupan kekristenan kita. Marilah kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih cinta Dia. Dan kita punya, kalau kita sudah, aku mau jujur ya, aku pakai topi ini, aduh susah banget. Karena saya agak sedikit blow on gitu. Saya sudah bilangnya, saya sekolah ini, kalau pakai topi ini aku senang sekali. Kenapa? Orang sekolah 3 tahun, saya 5 tahun. Saya masih ingat Kiki Jenny punya itu waktu itu pacaran sama Pak Wian. Nama saya Lee Amin, namanya Lee Hock Ming. Lee Amin sama Lee Hock Ming. Ada puji Tuhan? Bedanya dia di depan, saya di belakang. Atau aku di depan, dia di belakang. Dan bedanya, dia punya angka 90, saya punya 45. Kalau hoki 49,9, tetap aja merah. Kalau di Australia 50 lurus. Saya bilang, Ki, duduk depan saya, tolong dong kasih saya nyontek dong. Karena sama-sama di depan kan, dia anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Tapi otaknya lebih luar biasa daripada saya yang goblok ini. Dia 5 tahun dapat double degree, saya 5 tahun pas-pasan. Keren nggak? Pendeta kamu goblok juga ya. Saya ingat seumur hidup. Saya bilang, Ki, kalau saya nggak bisa, tolong kasih lihat dong, kan cuma gitu doang, susah apa sih? Pertama kali berantem dia kasih lihat. Tapi pada suatu hari di gereja bilang khotbah, jangan kamu bodoh apa cheating, bahwa your God is greater than everything. Tuhan kamu jauh lebih besar daripada segalanya. Jangan kamu bohong, jangan kamu nyontek dan segalanya. Saya juga nggak enak, fisik saya nggak bisa, tolong ya gini lagi sih. Dia bilang apa sama saya? 1 minute. Kan kita sembah Tuhan, kan? Kita sudah dengar firman Tuhan hari Minggu. Tuhan kita itu apa? Dahsyat. Tuhan kita itu tidak ada hal yang tidak mungkin buat Tuhan. Dan dia tegur saya, mulai hari ini saya nggak kasih kamu nyontek lagi. Saya tersinggung. Haleluya. Banyak mau maki poin. Bisa sih. Pulang rumah saya sedikit-sedikit ya, apartemen saya kecil-kecilan, dan saya tidur di spring bed yang beli di Salvation Army. Spring bed itu Pak Wian sama saya, kita semuanya tinggal dibeli sama istri saya, beli spring bed yang di Salvation Army. Ataupun orang yang sudah mati ataupun orang pindah rumah, spring bednya itu di donation ke Salvation Army, kita beli di sana cuma $10, murah meriah. Kemungkinan tempat tidur itu bekas orang tidur, bekas orang mati. Tapi kita tidur dengan moral di sana. Dan di spring bed ini bukan spring bed, tapi kadang-kadang kita tinggal tidur di atas spare-nya yang berat itu. Saya ingat saya suka berlutut di sana, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Wah Tuhan, tolong saya. Janganlah kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita, mendidik kita. Sejak hari itu saya tidak pernah nyontek lagi sama Kiki. Bertobatlah saya. Dapat 4 yang 4 lah. Saya berdoa, saya pulang, saya berdoa, Tuhan besok ulangan pasti saya dapat 8. Haleluya. Dengan iman, apa yang tidak mungkin pasti mungkin buat engkau. Haleluya. Mulai sekarang saya dapat 6, mulai lulus dah.
Jadi akhirnya 5 tahun juga lulus. Haleluya. Ada yang puji Tuhan. Saya cuma mau ceritain bahwa hidup kita itu mau dapatkan topi itu banyak liku-liku. Hidup kita mau menunggu kedatangan Yesus itu sama, pasti ada problem. Tapi ada satu hal, marilah kita taruhkan iman kita. Dan tolong anak muda banyak sekarang apa yang malas. Tuhan Yesus serba tahu. Haleluya. Sebelum saya berdoa, Tuhan sudah tahu karena ada ayat itu. Apa sih yang Tuhan tak tahu? Dalam nama Yesus Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita rajin. Nah, mulailah saya belajar dengan Kiki. Saya nggak marah dengan dia. Memang saya kesel. Nggak usah munafik. Saya kesel gila. Nyontek aja nggak boleh. Sok tangan lu gila. Mentang-mentang kamu pintar ya. Gila lo. Tapi sesudah itu tobatlah. Itulah kita ini manusia yang kadang-kadang konyol dan nakal. Dan kita mengucap syukur mempunyai saudara seiman yang teguh kita. Ada yang amin? Ada yang amin? Sejak hari itu saya nggak bisa sebelum ulangan, saya tanya dia, saya belajar, saya di perpustakaan, saya belajar, saya nggak bisa belajar, saya ngantuk, saya pakai jarum tusuk, saya punya kaki supaya sadar, minum kopi supaya nggak tidur, tetap aja 40/100. Tapi akhirnya kita berdoa, kita nggak usah begitu, kita belajar, Tuhan memberikan kita hikmat dan kita lulus. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, marilah kita juga sadar, kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita kesal gitu, kadang-kadang kita semuanya nggak smooth. Ingat bahwa tujuan saya, aku mau pakai topi. Setiap kali saya bisa nangis di kamar saya, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, aku kesal dengan topik ini, nggak bisa lulus, udah 2 tahun nggak lulus, tahun ketiga lulus, dan saya berdoa. Di dalam kehidupan kita ini, jangan kita gila. Kita tahu bahwa tujuan kita mau pakai topi, tujuan kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kali dan jemput kita. Segala liku-liku dan kesusahan itu adalah bagian dalam kehidupan Kristen. Yang puji Tuhan, ada yang puji Tuhan. Jangan kita nyerah, jangan kita marah pada Yesus. Tuhan, boceng nih Tuhan, saya setiap minggu ke gereja, saya cinta Tuhan, saya ikutin besuk, saya ikutin musik. Kenapa semua saya bayar perpuluhan dengan setia? Kenapa saya mempunyai masalah seperti itu? Jangan. Mari kita katakan, Tuhan, aku akan hadapi di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Karena tujuan saya terakhir itu adalah topi itu, adalah kedatangan Engkau yang kedua. Jangan kita dikerjai oleh si iblis. Iblis mau kita nyerah. Iblis mau fokus kita itu ke tempat lain. Iblis mau kita jauhkan dari gereja. Iblis mau kita tidak usah ikut doa pagi. Iblis mau kita nggak usah sentuh Alkitab. Iblis mau kita semuanya benci dengan gereja. Iblis mau kita benci dengan saudara seiman yang di gereja. Itu kerjaan iblis. Tapi kita jangan. Kita mau tahu musuh kita itu seperti apa. Dan cerita lagi. Saya ada seorang olahragawan, saya nggak bisa olahraga dalam seminggu. Ya entah malam sore saya akan main tenis sampai 1 jam keringatan. Dan saya ini ngajarin teman saya. Dia bilang saya nggak bisa main badminton sebagus Brother Billy, Brother Fitra. Saya ngajarin teman saya di Australia. Yuk kalau mau main badminton, saya nggak tahu benar nggak Brother Fitra, correct me kan mau. Dia bilang waktu orang smash, bam gitu. Kamu lihat bolanya ke kiri atau ke kanan. Dan sebelum bolanya itu, kamu ke sana. Ada amin? Ada amin? Itu waktu saya umur 20 tahun belajar. Sampai hari ini saya masih ingat. Jadi kalau saya main bola, main tenis ya, orang saya punya musuh itu serve, dia ke kiri, bolanya belum sampai, saya punya kaki udah ke depan. Kalau ke kanan, saya juga lari ke kanan. Sebelum bolanya sampai di lantai, saya sudah mulai pukul. Ini kalau mau main tenis sama saya pernah dinai ya. Puji Tuhan, amin. Nah, kita juga mau lihat musuh kita itu lemahnya di mana. Musuh kita itu kalau lemahnya gimana? Saya udah lama main, saya kasih dia backhand dulu. Kalau backhandnya kuat, saya kasih dia forehand. Kalau forehandnya kuat, saya kasih ke tubuh dia. Pasti ada kelemahan. Kalau saya punya kelemahan di forehand, saya punya kekuatan di backhand. Ke tubuh saya masih oke. Tapi kalau forehand saya udah lemah. Nah kita tahu, kita bisa menang. Tapi tolong jangan pukul orang itu ya. Begitu juga dengan si iblis. Kita tahu bahwa dia datang menyerang kita itu, dia suka lihat kelemahan kita. Supaya kita tidak mau tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita hancur dan kita kolaps. Nah itu kerjaan si iblis. Dan karena itu kita tahu musuh kita punya taktik. Gampang. Godaan apa? Dalam kedagingan kita. Emosi. Godaan dalam apa? Hawa nafsu. Dan karena itu segalanya itu kita ingat bahwa aku mau pakai topi. Dalam segalanya itu kita mau lihat, aku akan tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku mau diangkat, aku nggak mau ditinggalkan Yesus. Ada yang aneh. Kalau kita ditinggalkan, segala-galanya yang kita miliki di dunia ini sia-sia.
Jadi kalau gitu kok kita nggak usah kerja dong, nggak usah pakai topi dong. No, you harus mau kerja, harus mau pakai topi. Kalau bisa pakai topi master, kalau bisa pakai PhD terserah dah. Tapi jauh lebih dari itu, kita jangan nyerah karena kita punya tujuan di hidup di dunia ini hanya sekali. We sing only one song and only one chance. Tidak ada chance yang lain. Dan saya mau katakan, inilah saya mau dengar. Ya, kamu lihat Dr. Richard Theo yang saya minggu lalu cerita di skrip itu. Dia bilang apa? Hardship, ada di skrip, can happen to rich people. It can be physically hardship, mental hardship, and social hardship. Blah 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 blah. I started to understand what this true joy is about. In the past, I substitute true joy with the pursuit of wealth. I thought true joy is about pursuing wealth. In my death, but I found not joy whatsoever in whatever. Aku sedih sekali dengan ini. Tapi saya juga di mobil saya sampai nangis ya. Karena dia adalah seorang yang ganteng. Kalau saya cewek, saya juga jatuh cinta sama dia ya. Saya bisa, Jimmy juga ganteng lah ya, Budi Pramudia ganteng ya, Dani juga ganteng ya, puji Tuhan lah ya. Kalau saya agak jelek ya, waktu muda aku juga sedikit ganteng. Tapi dia ini ganteng. Everything dia ada. Dia bilang apa? If your church can move to 2 o'clock, then I will come and join you, Dani. Namanya Dani namanya. Dia bilang kalau gereja kamu bisa jam 2, saya ikut. Saya terlalu sibuk. Kenapa? 6 hari treadmill. Kalau udah treadmill, saya di rumah juga suka treadmill. Keluar keringatan, dia enjoy. Pagi-pagi saya sibuk, saya treadmill. Ini dia punya ini laser. Kenapa saya tahu laser itu laku? Soalnya teman saya import laser dari Israel, kirim ke Singapura, kaya raya. Itu impression, dia jual ke impression, sekali kontrak 4M, 5M. Dan saya mau katakan bahwa ini dia laku sekali dan dia kaya sekali. Dan dia mengatakan, if your church can be changed to 2 o'clock, I will come. And I want to see that how God can change me to go back to church. Saya mau lihat bagaimana Tuhan bisa merubah saya supaya saya ke gereja. Nah, iya. Dia seorang yang nggak ada uang, biasa orang Singapura banyak yang kiasu, sama maunya kaya, maunya uang, semuanya itu, semuanya nggak. Tapi dia bilang apa? In my deathbed, di dalam tempat tidur saya yang sama mati, aku tidak mendapatkan sedikit pun joy whatsoever. Objects I have, my Ferrari, aku juga kepengen punya Ferrari, tapi puji Tuhan, amin, aku belum punya. Mainan ada ya, dari Pipin ya. Thinking of the land I was going to build a bungalow and etc. Having a successful business and few things I will learn through. Semuanya dia sudah ada. Dia punya Ferrari, dia akan sama teman dia beli bungalow. Kalau bungalow di Singapura itu dekat Sentosa Island, mau tahu nggak pasarannya berapa? $20 juta ke atas. $20 juta ke atas. Dan saya kata teman aku ada satu. Dia buka view Sentosa Island, semuanya. Tiap hari minum teh kopi di sana kayaknya panjang umur, tapi mati juga. Dan itu nggak mudah. Ya, Konghi ada satu di sana, dia lagi kasus di sana. Saya juga pusing. Dan saya mau katakan, nama Yesus yang dijelekkan. Ini terjadi. Tapi semuanya itu dia tidak bisa membawa karena tujuan hidup dia. Topi dia itu adalah Ferrari, deposito, kekayaan, rumah dia kemungkinan bungalow dia di Sentosa Island atau whatsoever, kita nggak tahu. Tapi akhirnya dia kembali ke gereja. Dan inilah yang dia bilang, I have learned something. First, trust in the Lord your God with all your heart. Oh my God. Dia belum meninggal kalau nggak salah Oktober, berapa bulan yang lalu. This is so important. And second, is to love and serve others, not just himself. Inilah orang yang sebelum meninggal yang dia tinggalkan buat teman-teman. Dia adalah cancel. Dia bilang I cannot accept it. I treadmill 6 days a week. I do all the sports. I do all the medical check up. You name it. Semuanya dia lakukan semuanya. Tapi kanker itu datang. Tidak ada satu orang pun yang bisa. Dia kembali ke gereja, tapi dia meninggal. Hari ini, kita sebagai anak Tuhan, marilah kita tahu satu tujuan. Topi saya adalah kedatangan Yesus. Saya mau siapkan diri saya untuk menghadapi semua. Segala godaan yang ada di dunia ini. Saya mau katakan, oke, iblis, kamu lemah di mana? Oke, aku kuat di mana? Aku tidak akan nyerah. Saya sedih sih dengan Dr. Richard ini. Yang dia bilang,
I have a lot of patient is Indonesian Thai. Ya, Indonesian Thai saya bilang. Orang Singapura $35, $50, very expensive. Don't give us a discount lah, dokter. There's no discount, dokter. Dia kesal, dia belajar ini apa black. Ini nak hitungnya dilancungin 5.000, ini diginiin 3.000, ini pesek jadi 25.000. Indonesia punya ini, aduh dokter, saya ini ada flat, tolong dong operasi. Saya bilang, dia bilang, how much is the laser machine? Oh, about 10,000. So how much you make? You can easily make all the money in only 6 months. Dalam 6 bulan dokternya 10.000 dapat kembali kok. Mesinnya, saya pernah lihat mesinnya. Laser hitam-hitam ya. Alah, nggak usah lah hitam atau kuning sebodoh dah. Yang penting kita hatinya bersih. Amin. Sekarang itu 5.000. Ini 30.000. Wah, kemana dia nggak punya Ferrari? Sekolah dokter aja kecantikan. Tapi saya mau katakan, nothing wrong untuk dia jadi make money. Tapi the wrong thing is, dia punya tujuan hidup, dia punya yang dia mau achieve dalam hidup dia, yang dia tunggu itu hanya Ferrari dan rumah banglo. Kalau kita punya achievement, Yesus akan datang menjemput saya. Apapun godaan di dunia ini, I'm gonna hold it. Dan saya mau tahan. Ada puji Tuhan? Setuju? Ada satu lagu bilang, when I see Jesus, all the worldly thing yang happen is nothing to compare with. Dengan kata lain, waktu saya ketemu Yesus, apapun yang saya di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang saya bisa dapat dari Yesus. Kali ini, kamu kan perlu punya Ferrari. Kalau punya Ferrari, jemput saya mau jalan-jalan naik Ferrari, nggak ada masalah. You must be successful. Jangan kamu kere, jangan kamu nggak punya uang. Udah, tapi satu orang, inilah menjadi kita. Boleh. Love your God with all your heart. Amen. Serve. Aku nggak tahu kenapa dia bisa begini. Sebelum dia meninggal, make a long story short, dia kembali terima Yesus. Itulah yang saya senang. Dia kembali terima Yesus menjadi juru selamat. Hanya a few months. Jadi karena itu saya minta tolong, kita jadi anak Tuhan hidup di dunia ini. Marilah kita keep low profile. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kita sembah apa kita punya. Jangan sekali-kali kita jangan. Aku mau jujur sama kalian. Kemarin saya udah cerita sama anak muda. Kan minggu ini saya lebih telepon, lalu saya kasihan dia berbuka restoran. Saya ketemu semua tahu. Dan memang saya itu ada passion dan hobi di restoran. Sama sister ini punya cicit Korean. Kita begitu nasib jadi orang anak yang nggak punya uang gitu. Kita sudah kerja 5-6 tahun di restoran. Jadi restoran itu menjadi kind of part of our life. Istri saya juga sama. Istri saya bisa bikin vodka sama Coca-Cola. Saya nggak tahu sekarang udah nggak lah ya. Udah 20 tahun, 28 tahun yang lalu. Dan kemarin saya ke restoran itu, saya lihat dia sibuk sekali. Saya mulai bantu dan saya take away myself. 28 tahun saya nggak pernah pegang finish. Saya menjadi waiter di sana dan saya belak-belakan aja lah ya. Aku dimarahin jadi saya. Pulang Pak. Kenapa? Jadi tunggu lama 45 menit. Mana fit habis mobilnya nggak tahu-tahu. Orang boleh dong kasih komplimen. Aduh, sekali lagi. Mana lama banget sih? Oke, sorry. Saya jadi pelayan, udah dibuka pintu. Saya kan nggak ada kamu orang kan. Anak saya bilang thank you for coming. Sekarang saya bilang terima kasih ya untuk datang ke restoran. Masa Pak pendeta kamu orang jadi begitu dan buka pintu kasih orang suka terima kasih datangnya. Nasib bukan kamu orang. Lebih cilaka lagi, saya udah makan. Bagaimana Bu? Makanannya enak. Tidak saya. Oh, ini kok amin ya? Kok saya tamatan pelita tahun 97. Masa kalau aduh malu lagi. Pak pendeta jadi waiter. Oh ya, kamu siapa? Nama saya Cynthia, saya masih ingat Ko Amin kok. Waktu dulu kecil saya di Pelita, Ko Amin suka khotbah. Haleluya, saya kayak ke WC aja dah. Si manusia itu sombong nggak? Sombong nggak? Saya kok jadi waiter si Ko Amin yang benar aja nih. Nggak khotbah lagi di Pelita. Saya bilang saya masih melayani kok. Katakan, waktu orang itu marah pada saya, kesombongan manusia itu ada. Kan lalu nggak mau makan, biarin aja deh. 40.000 gede segede apa sih?
Gaji sudah punya karyawan jauh lebih banyak dari kamu. Manusia itu sombong. Sama Pak Pendeta, kamu juga sombong. Saya punya ratusan orang di pabrik segaji kok tiap minggu. Itu manusia, itu nggak ada bedanya. Jangan kira Pak Pendeta itu malaikat. Enggak, sama. Dan satu detik itu saya langsung bilang, Tuhan maafkan saya. Haleluya. Saya bilang, sorry ya Bu, memang kita punya pelayanan kurang bagus, baru buka seminggu, 4 hari. Dan saya mau kata, barulah saya tahu, when you are in hope or in trouble, then you really know yourself. Waktu kamu ada masalah atau tertekan, barulah kamu sadar diri kamu ini seperti apa. Satu detik itu saya langsung bilangin, no problem, aku tidak akan malu. Karena 28 tahun saya nggak pernah pegang piring dan cup saji melayani orang. Tapi kembali 28 tahun kemudian saya kerjakan kayak gitu. Kok kayaknya lucu banget. Tapi tekniknya lebih dewasa dan lebih bangga dengan diri saya sendiri. Saya bisa kontrol diri saya sendiri. Saya baik-baik melayani. Dan saya pulang ke rumah, saya di mobil, saya ketawa. Nah, udah selesai, saya naik mobil, supir jemput saya. Dia si waiternya nggak tahu nih Pak Amin ngapain ya, siapa dia. Tapi saya mau katakan, manusia itu kadang-kadang sudah di atas, suruh ke bawah lagi, sombong. Termasuk Amin. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Kalau kamu nggak pernah, besok ikut saya lah ke Cilobi, saya kerja 1 hari, ya nggak bayar nggak apa-apa. Haleluya. Sombong. Dan saya kembali seperti biasa. Dan saya happy to death, dan saya bantu. Dan saya mau katakan, saudara sekalian, marilah kita hidup di dunia ini. Kita ingat tujuan kita, bahwa Yesus, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia mau mati, datang ke dunia ini membasuh kaki murid-muridnya Yesus, murid-muridnya. Dan akhirnya dia terancam dan mati di kayu salib hanya buat menebus dosa saya dan kamu. What do you think? Dia tiap hari pakai Ferrari Yesus. Kalau memang mobil yang terkenal di seluruh dunia, dia layak pakai. Tapi dia mau datang ke dunia ini dan mati di kayu salib buat kita. Dan saya tiba-tiba jadi waiter aja, dicaci maki orang, sombongnya setengah mati. No way. Yesus, saya mau lebih rendah dan rasakan hidup itu seperti apa sih. Nah, akhirnya saya ketawa dalam diri saya sendiri. Dan saya bilang, thanks God, it's a lot of fun. It's a lot of fun dalam hidup. Ingat, Yesus mau kita mempunyai satu tujuan. Trust in the Lord, your God, with all your heart. This is so important. And second, is to love and serve others, not just yourself. Dan inilah Ivan dari Dr. Richard Teo yang sudah meninggal, dan saya mengharapkan dia ke surga, dan kita jadi anak Tuhan. Marilah kita rubah hidup kita. Kita mulai hari ini, kita tanya Tuhan, seandainya katanya dalam hidup saya ini ada kesombongan, dosa yang hidden, yang tidak ada satu orang pun yang tahu, saya mau berdoa. Kita lihat ada 10 orang yang bijak, ya. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan yang dinantikan orang percaya, namun menjadi hari penghakiman bagi mereka yang tidak percaya. Inilah buat kita, kedatangan Yesus itu adalah topi kita, our hope, adalah final hope as a student. That I'm going to wear this, udah foto, saya akan buang. Haleluya, aku selamat. Inilah hope yang terakhir. Oke, kita lihat satu, ya. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, ya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan marilah kita cinta Tuhan, jangan menolak Tuhan. Kadang-kadang kita ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh pendeta, oleh firman Tuhan, oleh saudara seiman. Jangan kita sombong, kita rendah hati, kita berubah, ya. Kita akan cinta firman Tuhan dan katakan, Tuhan, aku cinta pada Engkau. Memang pengajaran Engkau Yesus kadang-kadang saya nggak bisa terima, but I have to love it. I have to love it. Saya akan obey. Kita lihat 1 Petrus. Sebab itu siapakah? Siapkanlah akal budimu, ya, oke. Waspadailah, saya senang sekali. Dan letakkan apa? Pengharapanmu, ya, seluruhnya atas kasih siapa? Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus Yesus. Yesus, you are my everything. Dan hiduplah sebagai anak-anak yang apa? Taat dan dengan turutin
Jangan kamu sekali itu apa? Saya sekarang saja. Hawa nafsu yang apa? Menguasai kamu. Jangan. Hawa nafsu itu adalah kelemahan kita. Ya, kita main tenis, kita main badminton, kita tahu kelemahan musuh kita itu backhand, kita kasih dia backhand terus. Si iblis mau kasih kita backhand terus, kelemahan kita mau buang. Nah, ingat, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, ini ya, yang ayat 15. Ya, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab aku ada tulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ingat, Yesus mau kita, sebelum kita dapat topi itu, sebelum Dia datang, Yesus mau kita hidup kudus di dunia ini dan menjadi saksi hidup, bisa impact banyak orang lain, dan kita bisa apa? Menjadikan banyak orang kenal Yesus itu siapa. Ya, dan saya mau katakan memang saya hobi ya di restoran, ngobrol sama orang. Saya juga nggak tahu kok Pipit bisa hobi juga. Mungkinnya keturunan dari saya, tapi istri saya agak diam, tapi istri saya hitung kasir pintar dan bikin minuman pintar ya. Kalau mau buka restoran sudah kita datang kerja gratis nggak apa-apa kok ya. Saya akan datang kok ya. Oke, jadi saya mau katakan bahwa marilah saudara sekalian, kita ingat, kita ini anak Tuhan. Tujuan kita, topi kita itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu Dia jemput kita, Dia akan bilang, faithful servant, aku gak sempurna Tuhan, tapi aku usahakan tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Inilah aku Tuhan, berikan aku topi. Aku mau pakai topi ini, dan aku mengatakan, thank you Jesus, I graduated, take me home. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dan di Alkitab juga mengatakan, ya, Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya mau katakan, there is no other way, there is no other God, but Jesus is our only hope in this world. Sebentar aja kita tinggal di dunia. Minggu lalu saya ke Bandung, ya, habis gereja saya ketemu kalian, saya ke Bandung, saya baptis Yen punya si Mimi punya Andi punya cici ya udah baptis. Saya kunjungin bukunya 92 tahun di sana. Tapi puji Tuhan dia ikut saya berdoa, dia bilang haleluya. 92 tahun dia terima Yesus, udah apa stroke ya, 1 tahun ya. Tapi satu hal, ingat bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memang kalau kita sudah mati, kita dalam Yesus, mati dalam Yesus, kita akan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melayani. Yesus salib ini adalah pengharapan kita. Kedatangan Yesus adalah pengharapan kita, adalah kita punya topi yang kita mau graduate. Ingat, penting sekali, jangan kita tinggalkan, jangan kita dibodohi oleh iblis. Saya suka mengatakan bahwa saya adalah gembala kalian, saya senang. You have put your trust in me, but SMS me, BB saya, kalau ada sesuatu, saya pasti akan ya. Dan ingat, di Yohanes 14 ayat 2, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kita mempunyai tempat yang indah sekali. Di dunia ini hanya temporary. Whatever we do is going to be gone and forget, pass by pass forever ever. Tapi apa yang kita lakukan buat Yesus itu akan kekal sampai selamanya. Ya, oke. Yang terakhir di closing, saya mau share tentang gadis. Ya, bagaimana gadis itu? Ada 10 gadis. Yang bijaksana 5 dan yang bodoh 5. Yang bijaksana itu, aku senang dengan ayat ini dan cerita ini. Kamu orang baca di rumah aja cerita. Ya, pada waktu itu kita baca, kita biar kamu baca. Ini dia punya itu. Yang kita 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil apa? Beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 apa? Bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa apa? Beritanya, tetapi tidak membawa apa? Minyak. Terus, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga apa? Minyak dalam apa? Buli-buli mereka. Oke, ini yang bijaksana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Lihat dulu. Sengaja, Tuhan sengaja. Mempelai itu apa? Lama tidak datang. Ada yang bilang kepada saya, hey, Amin, if your God is God, He should come by now. Why when I heard Jesus is coming soon, when I was 5 years old, and now I'm 40, your Jesus never come back? Saya ketawa. Dia bilang, kalau saya dari 12 tahun saya dengar bahwa Yesus kamu mau balik, kok sampai sekarang nggak balik-balik? Mana kedatangan dia kedua kali? Saya sekarang udah umur 40. Lama kelihatannya, lama. Dan apa? Mengantuk, apa?
mereka. Semua mengantuk nggak? Semua nggak? Semua. Yang bijaksana juga ngantuk, yang bodoh juga ngantuk. Semuanya ngantuk. Nothing wrong. Dengan kata lain, kita semuanya anak Tuhan atau nggak anak Tuhan. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita berbuat dosa. Itu sama. Nggak ada bedanya dengan orang dulu. Tapi ingat deh, waktu tengah-tengah malam, terdengarlah suara yang berseru. Mempelai datang, sok-soklah. Ya, oke. Terus gadis-gadis itu bangun semuanya ya, lalu membereskan apa? Berita mereka. Gadis yang bodoh itu berkata kepada apa? Yang bijaksana, berikanlah apa? Kami sedikit dan dari apa? Minyakmu itu, sebab berita kami apa? Hampir apa? Ada. Berarti mereka sudah mau habis, Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu apa? Tidak. Satu, dua, tiga. Nanti lebih baik kamu pergi kepada Oke. Saya nggak mau. Tuhan datang, kamu bilang, kok kalau doain dong, aku mau bertobat kok. Tulis. Bertobatlah sekarang. Jangan tunggu sampai Tuhan hukum kita, baru kita menyesal. Marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sebelum Dia datang. Jangan kita seperti orang yang bodoh. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan apa? Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang apa? Yang lain itu berkata, Tuhan, bukalah kami pintu. Terus, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Tuhan Yesus mau datang. Kita sudah dengar dari umur 12 tahun, sekarang udah 40. Aku percaya. I believe Jesus is coming for me. Ada amin. Tolong kita jangan. Nah, saya mau jujur. Ini Richard Theo punya cerita. Tipikal kan kayak kita punya hidup. Maunya prestis, maunya maju. Nggak salah. Saya juga mau sukses. Saya juga mau anak saya sukses. Nothing wrong. Tapi ini di dalam hati. Marilah kita mempunyai satu tujuan. Topik kita itu adalah trust in the Lord your God always. Jangan kita seperti perempuan gadis yang bodoh, tidak kita sisip, kita punya pelita, kita main curang. Jangan. Dan saya pernah seumur hidup dari pendeta, saya khotbah, berkatilah si Anu, saya nggak sebut namanya. Dia pasti sudah ke surga. Haleluya, puji Tuhan, terima Yesus. Sepanjang dia hidup, dia cinta Yesus. Udah kubur semuanya, udah selesai. Dalam perjalanan di mobil ke pulang, saya dikasih tanya, kok saya belum dengar di kuburan tadi. Kenapa? Masa si Anu itu sebelum meninggal suka tidur di hotel sama cewek? Hah? Masa? Benar, ganti-ganti cewek di hotel. Saya khotbah dia ke surga. Kalau orang hotel tahu saya khotbah dia ke surga, dia juga sama hidupnya. Saya nggak mau orang hidupnya. Ngerti nggak? Jangan. Marilah kita hidup kudus, takut akan Tuhan, kita cinta Tuhan. Kita jangan melakukan sesuatu hal yang melanggar perintah firman Tuhan. Jangan, please. You can beat me, you can do whatever to me. Please, jangan melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, jangan kamu lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan sentuh, jangan sentuh. Saya takut. Kenapa? Jadi pendeta saya suka mengatakan, sorry, kalau Richard Theo tulis ini, in my deathbed, found no joy whatsoever in whatever objects that I have. Saya tahu, karena jadi pendeta, saya sudah temani orang itu melewati hidup dia yang terakhir di rumah sakit ICU itu, bahkan ratusan. Dan saya lihat mereka itu. Kadang-kadang saya adalah agama Buddha dulu. Saya paling pantang lihat orang mau mati dan orang mau di ICU, karena saya tidak boleh mengizinkan saya lihat. Tapi karena jadi pendeta, itulah bagian dari kerjaan saya. Air mata pun sudah banyak ini. In the darkness. Apa yang dia katakan ini benar-benarnya. In whatever object I have, my family, and thinking of the land that was going to build my bungalow, having a successful business, and few things learn is meaningless. Tidak. Orang itu di sana
Anjingnya di rumah ada 800 juta, udah mau mati. 800 juta, ada satu anjing bisa 400 juta. Oh, jangan kiranya orang Jakarta itu orang gila kadang-kadang. 400 juta, gini aja mati 400 juta. Lah, tapi laku tuh dari Jepang. Itu orang gila. Ikan, apa itu? Nirwana. Awana, kok kenapa sedih? Ikan awana aku baru mati nih. Kenapa? Tinggal di Pluit, saya di Pluit Sakti 3, dia juga Sakti 3, dia yang hook. Yang itu Kiki Salam, Komen, kenapa? Ikan gue mati nih. Kasian, aduh gue gak bisa tidur. Ikan mati aja, dia gak bisa tidur, goblok juga itu. Kenapa? Dia percaya kalau ada ikan awana itu hoki. Jangan dipercaya. Ada Yesus itu baru hoki. Ada puji Tuhan. Ada amin. Bukan ada Ahok ya. Memang Ahok kalau Kristen. Ada sama kata. Please. Tapi kalau gitu kita nggak usah kayak mau kerja rajin, kalau bisnis dengan baik dan make money to do it, please do it. Tapi anyway, kita belajar dari Dr. Richard Theo. Thank you untuk dia punya advice. Dia udah meninggal. Trust in the Lord your God with all your heart. This love Him dan tunggu Dia. Ada orang datang godain kita, si iblis datang, dia tahu behen kita lemah, kita jangan kasih behen, kita kasih dia poin. Ada apa men? Ingat, kita pakai firman Tuhan untuk katakan iblis, enyaklah engkau. Aku punya topi adalah tunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku mau enjoy bersama-sama Tuhan. Besok. Nah hari ini saya mau katakan, marilah kita punya perjalanan dalam hidup. Kadang-kadang kita mau latihan, kadang-kadang kita gagal. Ya, saya ingat waktu saya berenang, waktu di SMP saya pelanang, saya mewakili sekolah saya. Aduh gila, satu hari 1.500 meter, 50, 10 kali, 50 kali 10 kali berapa? 500, 1.000, suruh saya 1.000, nggak kuat. Tapi itulah latihan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus mau latihan cinta Tuhan, korbankan waktu kita berdoa dengan firman Tuhan. Ya sekali-kali dengan just the way you are, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan terlalu banyak I love you, you love me, Bruno Mars, your hair, saya juga suka musiknya. So beautiful, you are so amazing. Kamu tanya Pak Yesus, Jesus, you are so amazing. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Anak muda ketawa. Saya ada ketawa, ya kan? Sama si Olive. Kenapa? Karena anak saya juga dengar. Saya bilang, I want to marry you. Apa sih lagunya? Saya penasaran, saya udah punya Bluetooth. I just want to marry you. Kalau ya anak muda sekarang beda sama kita. Tapi ingat, I want to marry to Jesus, because He's my bridegroom. Dia akan happy, dia akan datang jemput saya. Ada yang puji Tuhan? Ada amin? Ada amin? Ingat, dalam semuanya khotbah hari ini, topi saya adalah apa? Kedatangan apa? Kedatangan Yesus. Ada liku-likunya nggak untuk menuju ke sana? Pasti ada. Jangan kita nyerah. Kita mau cinta Tuhan sampai Dia datang. Tuhan, aku tahan godaannya Tuhan. Haleluya. Jangan kamu udah mati atau saya duluan terserah. Saya khotbah. Kok dia sebenarnya sering di hotel sama cewek? Aduh, saya berpusing dah. Kok dia punya cowok boyfriendnya? Aduh, silakan. Saya seumur hidup nggak pernah khotbah orang sudah mati. Dalam berapa jam saya tahu dia berdosa, dan di dalam rumah kuburan saya bilang dia adalah anak Tuhan ke surga. Sudah pulang saya tahu, saya bilang Tuhan maafkan saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya tidak akan khotbah. Saya bilang biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Haleluya. Kalau kamu orang meninggal, kalau kamu merasa di rumah khotbah, di rumah duka, saya bilang biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Berarti saya nggak janji. Karena saya tahu dosa dia. Jadi saudara sekalian, marilah kita jadi anak Tuhan. Kita kemungkinan hidup nggak bisa seperti orang duniawi. Main perempuan, main laki-laki, mabok, ekstasi, fly, it doesn't matter. Kita punya tujuan, hobi dia. Ada puji Tuhan? Kita nggak bisa lihat karaoke yang film yang wah. It doesn't matter. Kita nggak bisa. Saya nggak enak bicara itu. Memang dalam hidup saya ini kadang-kadang saya juga lihat teman saya bilang amin, dia panggil saya pastor. What happened? Saya terus terang, kadang-kadang orang Kristen ada sedikit uang, sombongnya setengah mati. Jadi jangan. Ingat, apapun yang kita ada itu hanya titipan dari Tuhan. Amin. Marilah kita cinta Dia, kita pakai sos kita itu, kita berkati orang, kita bantu gereja, kita bantu pendeta, kita berkati orang yang butuh. Nah itu
tukar pohon. Do that, come and join me. Tapi kita sukses. Jadi saya pimpin, Daddy kayu loh jadi waiter. Dia ketawa, hahaha, dia pimpin ke saya. Kenapa Dad? Karena 3 waiternya nggak datang, jadi saya bantu ambil lobby. Ketawa dia. Saya bilang, aku sekarang gila kayak kamu loh. Dia welcome, thank you for coming. Tapi dalam hidup saya itu, saya belum tahu. Sebenarnya saya juga sombong. Ya, caci maki orang sedikit aja mau marah. Tapi dalam nama Yesus, saya punya istri yang cukup sabar. Karena saya emosi, istri saya masih marah, saya tunggu saya. I tell you what. Emosi manusia itu jahat sekali. Itu adalah godaan iblis yang tahu kelemahan kita di forehead, dan dia mau spend yang forehead. Kalau kita itu sesudah di kejadian berapa hari pokoknya itu saya pengen ketawa, dan saya belum kenal diri saya sendiri. Rupanya kedagingan saya ini masih ada juga ya. Haleluya. Bertobat aku ya. Boleh setuju? Kita manusia sama sih. Jadi karena itu ingat, dalam semuanya itu, Yesus itu adalah teladan kita. Dia tidak sombong, dia adalah Allah segalanya. Dia berlutut, dia membasuh kaki kulitnya, dan dia mengizinkan dia dicium oleh Judas yang menjual. Itulah dahsyatnya Yesus kita. Mari kita belajar dari semuanya ini. Topik kita adalah kedatangan Yesus. Segala godaan yang di dunia ini, marilah kita tinggalkan. Ingat, kita do our very best, work hard, study hard, and pray hard, and love Jesus more often. Tuhan pasti akan. God bless you.